Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar Sekolah Sabat di pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6. Pelajaran Sekolah Sabat kita di pelajaran 6 kita akan ringkaskan menjadi 4 bahagian penting. Adapun judul pelajaran Sekolah Sabat kita di satu pekan ini lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Lebih banyak kesaksian tentang Yesus. Dan pelajaran ini sebagaimana yang kita sudah sampaikan, kita akan bagi menjadi 4 bahagian penting. Namun sebelum kita masuk di 4 poin penting itu, kita akan lihat terlebih dahulu pendahuluan pelajaran Sekolah Sabat kita. Bahwa melalui tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, perselisihan mulai terjadi di antara orang-orang yang ada di zaman itu. Seperti pada saat penyembuhan di kolam Bethesda, ini menyebabkan kemarahan pada beberapa pemimpin agama. Kemudian setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang, banyak murid-murid meninggalkan Yesus. Lalu setelah kebangkitan Lazarus memicu permusuhan yang berujung kepada pengadilan. Nah, bertolak dari 3 poin penting dalam pendahuluan ini, maka kita akan bagi menjadi 4 bagian penting. Apa sajakah itu yang akan kita bahas, yaitu mengenai perselisihan dan kesaksian Yohanes Pembaptis. Lalu yang kedua, penolakan dan kesaksian Simon Petrus. Lalu yang ketiga, kesaksian Bapa. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kesaksian banyak orang. Mari kita langsung masuk di pembahagian yang pertama, yaitu perselisihan dan kesaksian Yohanes Pembaptis. Di poin pertama kita akan bagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama adalah perselisihan, lalu yang kedua adalah kesaksian. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang perselisihan. Perselisihan apa yang terjadi? Menurut pelajaran Sekolah Sabat kita mencatat bahwa perselisihan karena pengikut semakin sedikit yang dibaptis. Ini menjadi penyebab perselisihannya, di mana murid-murid Yohanes cemburu kepada Yesus, cemburu kepada guru mereka, dan cemburu kepada diri mereka sendiri. Mengapa mereka cemburu? Karena orang-orang Farisi melihat bahwa murid-murid Yesus lebih banyak membaptis. Itu sebabnya murid-murid Yohanes Pembaptis mengatakan kepada gurunya, dia di seberang sungai Jordan itu, yang telah kamu nyatakan untuk mempersiapkan jalan baginya, lebih banyak baptisan yang dilakukannya. Kemudian kita ketahui perselisihan itu akarnya adalah karena orang-orang Yahudi yang menantikan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Mengapa menjadi suatu perselisihan? Karena Yesus datang bukan untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi, bukan datang secara pemimpin politik ataupun militer, tetapi dia memiliki misi, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Kemudian kita lihat apa kesaksian Yohanes sehubungan dengan latar belakang perselisihan yang terjadi dari beberapa lapisan. Kita temukan bahwa Yohanes menegaskan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai Mesias. Kemudian Yohanes dia bersaksi tentang dia, yaitu tentang Yesus. Yohanes mempersiapkan jalan baginya. Kemudian kesaksian Yohanes Pembaptis, dia adalah mempelai laki-laki dan umat Allah adalah mempelai wanita. Dan Yohanes memposisikan dirinya, dialah sebagai sahabat mempelai laki-laki itu. Dan ini merujuk kepada Hosea 1:16 dan 23 dan Yesaya 62:1-5 bahwa umat Tuhan adalah merupakan pengantin wanita dan pengantin laki-laki adalah Yesus. Dan Yohanes bersaksi bahwa ia harus semakin besar, yaitu maksudnya Yesus harus semakin besar, sedangkan Yohanes makin kecil. Dalam hal apa? Dalam hal pelayanan dan juga dalam hal
mengagungkan, memuji, Yesus harus semakin dibesarkan dan Yohanes makin kecil dalam pelayanan itu. Kemudian kita lihat kembali apa kesaksian Yohanes Pembaptis. Kesaksian Yohanes Pembaptis menyebutkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Lalu Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa Yesus Mesias yang orang Yahudi tunggu-tunggu datang untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa dunia. Itulah tujuannya, bukan sebagai pemimpin politik atau militer, sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang banyak pada saat itu. Menantikan kedatangan Mesias bukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dunia, tetapi untuk memimpin mereka agar terbebas dari pemerintahan Roma pada saat itu. Kemudian apa kesaksian Yohanes berikutnya? Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita lihat poin yang kedua. Di sana juga ada latar belakang yang serupa dengan perselisihan, tapi ini bentuknya penolakan. Poin yang kedua judulnya adalah yang kita ambil, penolakan dan kesaksian Simon Petrus. Kita lihat bagian yang pertama yaitu penolakannya, lalu kita lihat nanti adalah kesaksian Simon Petrusnya. Apa penolakannya? Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan mujizat yang diadakan Yesus adalah merupakan sangat luar biasa. Tetapi mereka hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia sebagai raja. Sebagaimana di poin pertama tadi kita sudah singgung, bahwa mereka menantikan Mesias itu sangat lama, beratus-ratus tahun. Tetapi pada saat mereka sudah menemukan ini dia Mesias itu, tetapi mereka menganggap dia akan menjadi raja. Itu sebabnya penolakan itu terjadi setelah orang-orang Yahudi ingin menjadikan Yesus menjadi raja mereka secara pemerintahan dunia. Tetapi Yesus menolaknya. Itu sebabnya murid-murid orang-orang Yahudi akan meninggalkan Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang secara fisik yang dapat mengenyangkan perut. Tetapi Yesus mengarahkan pemikiran mereka bahwa dia adalah roti hidup itu. Itu sebabnya orang-orang banyak itu harus menerima Yesus agar mereka tidak kelaparan, agar mereka memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah roti hidup. Orang-orang Yahudi bersungut-sungut dan bertengkar sesama mereka, dan murid-murid banyak mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Mengapa murid-murid meninggalkan Yesus? Karena prinsipnya selama ini hanyalah kebutuhan duniawi, bukan hidup yang kekal. Kemudian, apa kesaksian Simon Petrus di balik penolakan orang-orang kepada Yesus? Kesaksian Simon Petrus, mari kita baca dalam kitab Yohanes 6 ayat 67 mulai. Saya akan bacakan. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Mengapa Yesus mengatakan? Karena murid-murid yang lain sudah meninggalkan. Dan dalam kelompok yang lebih kecil, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat yang ke-68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini merupakan kesaksian yang disampaikan oleh Simon Petrus. Simon Petrus mengatakan, Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mengapa Simon Petrus menyampaikan ini? Karena Simon Petrus sudah melihat dari mujizat-mujizat dan tidak ada yang sama seperti Yesus. Itu sebabnya Simon Petrus percaya bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Kemudian, mari kita lihat poin yang ketiga, kesaksian Bapa.
Dalam kesaksian Bapa kita tidak temukan ada penolakan atau perselisihan. Tetapi kita lihat dalam Yohanes 5:36-38 apa kesaksian yang disampaikan. Mari kita lihat di ayat 36. Tapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa padaku, supaya aku melaksanakannya. Perkataan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus menyampaikan bahwa Bapa yang mengutus dia. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang Yesus. Kemudian ayat 37. Apa kesaksian Bapa? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ayat 38. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kemudian di dalam ayat 28, Bapa memuliakan namamu, maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Saudaraku, ini merupakan kesaksian yang tidak bisa kita bantah. Mengapa? Karena Allah Bapa sendiri yang menyampaikan bahwa Allah telah memuliakan Yesus. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Kata memuliakan di sinilah merujuk kepada kematian Yesus di kayu salib. Jadi, kesaksian Bapa tentang Yesus merujuk kepada pengorbanan agung anak domba Allah bagi dosa-dosa dunia. Mari kita lihat di poin yang terakhir. Poin yang terakhir kita temukan kesaksian banyak orang. Bagaimana kesaksian orang-orang yang hidup pada zaman itu tentang siapakah Yesus? Di dalam Yohanes 7 ayat 37 mengatakan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang mari kita lihat, apa kesaksian orang banyak itu? Dikatakan, ayat 40, beberapa orang dari antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Kemudian, di ayat 41, yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak akan datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Kalau kita lihat silsilah Yesus, Yesus lahir di Bethlehem dan dia adalah tunas Daud. Saudara yang diberkati Tuhan, dari pelajaran sekolah sahabat kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Bapa merupakan oknum yang patut dipercaya dari setiap makhluk di muka bumi ini. Maka, bila kita percaya kepada Bapa, maka kita juga percaya apa yang telah difirmankannya, yakni Yesus Kristus adalah Mesias. Apakah masih ada keraguan di hati Anda? Saya bersama dengan keluarga memegang teguh Yesus adalah Mesias. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-6. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.